1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright Balik lo lihat sana. Yihi. Di Bala Kaba Lamo. Ko ambo agak berpaham stek. Karena Kaba yang kini ko agak dalam kajinya. Kaba kini ko masih dukun padi kelanjutan yang patang. Masih tapi judulnya dibuat dakap waktu itu. Iya. Antara dukun padi dan ketarikatan tarikat ya. Iya, tarikat. Sufiah jalur renung mande rubiah. Ko ngeri ko. Iya. Sebelum awak mulai, jangan lupa subscribe kami di Marewai TV atau bisa ikuti YouTube Marewai TV atau Instagram Redaksi Marewai, Facebook Marewai, dan jangan lupa baca di www.marewai.com. Ya Dakap? Ya. Oke, masih bersama Ambo Dajang, Iko Dakap, Swadikap. Jadi kini awak agak paham Dakap ya? Karena aku soal tarikat sagan Pak. Hubungannya kok dukun padi ko jo tarikat sufiah. Tarikat sufiah ko maksudnya? Oh, tarikat sufiah ko maksudnya ko tarikat yang muktabarah. Yang muktabarah ko artinya yang diakui. Oh, diakui. Yang diakui. Yang diakui saja masuk Arab sana. Nggak ngerti wak udah Iya kan? Itu pakai bahasa Arab aja. Tengok paham. Nampak bongak wak dia. Iya. Tapi apa bentuk gagah bentuk untuk panglima polim? Iya. Agak beda kan? Selalu ya, agak beda. Hubungannya beko dukun padi kalau awak cerita tentang Bujang Sabaleh kan? Iya, kan cerita yang apa kan? Yang sambungan dari yang pertama dulu iya, ya. Yang pertama dulu. Yang pertama tentang dukun padi Bujang Sabaleh Kete. Yang kedua petang wak tentang Putih Silansari. Iya. Yang kini tentang Bujang Sabaleh yang lah gadang ya. Lah gadang ya. Hubungannya jo tarikat, hubungannya ka jalur renung manderubiah. Cobalah ceritanya Dek Dakap. Nya kan ketika dulu ya kan. Ketika masyarakat Siguntu ketika itu tuh Siguntu Mudo. Siguntu yang terusan ya? Terusan. Siguntu terusan. Jadi ketika di Siguntu tuh masyarakat seperti biasa dalam tahun-tahun untuk keamanan padi akan didatangkan dan angku bujang jari sabaleh. Angku bujang jari sabaleh. Jadi ketika itu pulau kan di Nagari Siguntu untuk melakukan prosesi turun ke sawah namanya tuh. Mulai kaya? Mulai ke sawah. Orang sudah mencangku kaya? Yo, kamancangku ada mulai. Mulai mencangku ya, membalik ya. Yo, supaya tinaman padiko terhindar dari bala penyakitnya. Bala cara awak enggak? Bala penyakitnya. Yo. Nah, ada beko di sini tuh kan ada pianggang ko segala macam kan. Jadi dijapui lah angku bujang jadi sabaleh ko kamu harus sabaleh. Angku bujang sabaleh sih disebut orang enggak pakai jari dan aja sebutin jari. Iya, tapi kalau orang enggak tahu kan angku bujang sabaleh. Memang dia menyebut lah angku bujang sabaleh. Oh iya, ngakui lah ya. Jadi kabar aku masih seputaran yang kabar Dewi Padi Petang, Dewi Padi yang masih di daerah Terusan. Sabaleh Kota Tarusan. Ini lebih ke spesifik waktu turun ke Siguntu. Siguntu Mudo. Siguntu Mudo. Siguntu Mudo kok yang kini? Yang perbatasan antara Padang jo Sibingke. Sibingke. Sibingke ya. Jadi tiba Sibingke itu hilang ilmu pesisir itu. Kan itu udah cerita itu. Kalau keluarnya dari Sibingke itu udah hilang ilmu pesisir itu. Iya. Jadi dijapui Bujang Sabaleh, angku Bujang Sabaleh untuk melakukan prosesi turun ke sawah. Turun ke sawah. Turun ke sawah namanya itu kan. Dijapuinya ya. Dijapui lah ke Morosakai. Jadi kebiasaan angku bujang dari Sabaleko kalau nyo dijapui dari kampung beliau Morosakai itu kan. Yo tiba di kampungan baru ko, inyo akan ditampikan di rumah saji, nak boleh tampik na lain doh. Di surau ke? Di surau atau musaji. Di surau atau musaji. Yo tampik ibadah lah. Tampik ibadah ya. Yo. Di tampik ibadah. Itulah beko dan dikatakan dulu kan nama surau dulu kan. Di surau tu angku bujang jadi sabaleko bekola dibuat lamine. Lamin ku perlaminannya kan khusus lo tuh pelaminannya tuh. Oh, enggak pelaminan rambarale dah ya. Enggaknya khusus lo tuh. Ada bati tirai lo kayak kan. Yo dibuat lamin beliau tuh di dalam ruangan tuh.
di dalam ruangan surau atau musaji namanya kan. Surau atau musaji. Yo. Di sini tuh nang ku bujang jai sabaleh tu lah datanglah masyarakat beko membawa alat perage ke semacam kan untuk alat peraga itu. Alat peraganya. Yo. Parage bahasa. Parage maksud kan. Iya. Kalau bahasa Sibuntu Jadi dia bawa lah rukun jo syaratnya macam kan. Ayi ko semacam di masaji itulah angku bujang sabaleh ko manawa jo mau bakti tanaman padi membuat raja-raja begitu. Membuat parasahnya tuh, parasannya tuh. Dibuatnya di surau ya, yang situ waktu pertama ya. Yo di surau itulah dia membuat. Ketika beliau lah gadang. Lah menjadi lah tuanya ya. Langkunya ya. Yo. Parasan, dibuatnya parasan di situ. Di sini tuh dia dibuat parasannya. Beko dibawa dek masyarakat ke sawah. Ke sawahnya. Ya lirinya di banda atau banda iya tuh ya. Iya tuh. Betul tuh. Jadi hubungannya ke tarikat? Jadi ketika itu tuh kan, pas beliau di tampian di musala atau surau tako kan? Ya. Jadi pas di surau tuh datang pulo angku namanya angku Buya Lubuk. Angku Buya Lubuk kini masih ada? Masih ada tuh di Barung Malantai. Ya, keturunan masih ada keturunan beliau ini. Sesilahnya masih ada. Masih ada. Beliau tuh nama Buya Munaf Bakrin namanya. Munaf Bakrin. Tapi orang menyebut angku Lubuk saja. Itu kan? Sekitar tahun 1900 berapa? 35 ya. 35. 35. Berarti selang balik 30-an. Iya. Angku Buya Lubuk. Ya baduo beliau. Beliau datang ke sini tuh biasanya kan beliau basurah kaji namanya kan. Angku Bujang tadi datang ke Angku Munaf. Enggak itu doh. Angku Munaf kok datang ke surau tuh untuk kan tiap minggu ataupun dalam kajian biasanya kan kalau di tarikat kan ada dalam seminggu tuh ada 2 kali untuk basurah kaji. Basurah ya, basurah. Itu malam kami malam Jumat kan. Itu basurah untuk penjelasan mengenai pelajaran tarikat lah tiba kan. Basurah apa ya? Basurah kok menjelaskan. Mengaji. Mengurah tiba itu mengurai semua apa. Diurainya ya. Jadi pas beliau tinggal diam dan istirahat di dalam surau tuh. Angku Buya Munaf Bakrin tadi ko atau Buya Lubuk ko menjalihanlah mengenai tarikat ko apa. Di jalannya ke Angku Bujang sebenarnya? Ke masyarakat. Ke masyarakat. Masyarakat kan ada lo ketika itu tuh. Iya, ada lo masyarakat. Beliau enggak ada waktu itu mengikuti dia, beliau duduk di belakang mandanga cerita Angku ko saja. Angku Bujang ko duduk saja di belakang. Di belakang. Gitu. Iya. Nyo simak lah kata Angku Buya tadi. Buya Lubuk tadi ya. Nyo simak dek karena beliau orang kiramai. Nyo kan beliau kiramai ko. Nyo pandang do pandangan basir, nyo pandang gaib nyo tibo ya kan. Kan itu tuh. Dia pandang dek kanu orang tuh beliau ko orang Siak pula kan. Orang Siak kan bukan orang Siak yang di Kenbaru ya. Siak namanya kan. Orang alim tibo. Orang alim. Ya. Liau cari butiran kato-kato cik-cik demi cik-cik kan. Pelajaran nanan liau sampai di Buya Lubuk kan. Ya memang yo simak rinci. Nyatunya tak tibalah garak ketika itu tuh ke beliau. Garak dalam dirinya. Dalam diri beliau. Iya. Anda mempelajari pelajaran tarikat yang diajar di Buya Lubuk ko. Jadi beliau belajar tarikat Buya Lubuk ko. Angku Lubuk. Jadi ketika beliau menyalin-jalin tarikat itu tuh dek karena suai kaji ko namo kan. Mangko banamo tarikat ko tarikat supiah nyo tarikat supiah ko nang lebih kenal ko tarikat nak sabandi namo ko. Nasabandiah. Nak sabandiah namo ko. Berarti Nasabandiah yang beredar di daerah Siguntu ya. Siguntu jo Baruang Balantai gitu. Berlan. Berlan. Baruang Balantai. Iya, ada ruang tuh ada lantai. Ada ruang Balantai kan. Iya. Jadi itu hubungannya beko dukun padi ko jadinya masuk apa Angku Bujang Sebaleh masuk tarikai. Masuk tarikai Angku Bujang Sebaleh bekonyo balik ke Indopuro, balik ke Indopuro. Ke Morosakai ya. Balik ke Morosakai. Waktu itu mandeh lah duduk di apa kini di Lunang kini di kan Lunang. Sampai rumah gadang Lunang Sika kini ko. Yang rumah kini itu ya, rumah Mandeh Rubiah yang kini ya. Siapa mandeh waktu itu? Masih Mandeh Putira Kinah nama beliau. Putira Kinah. Tahun selam baleh 30-an masih ketek beliau dulu tuh. Alun-alun apanya lah? Alun masih ketek beliau. Masih keteknya ya. Masih ketek. Masih anak-anak gitu ya. Jadi di situ Angku Bujang yang nama jadi orang tua ketika itu tuh. Di Lunang. Di Lunang ya, sorry. Di Lunang. Di Morosakai Yujo kan dekano beliau kan sebagai Syekh
di Indopuro, di Lunangko beliau sebagai orang tua. Apapun mengenai segi di Lunangko, karena beliau ko keturunan dari Warih Sultan Marhum Alam Shah. Apa nangka dibahas mengenai di Lunang tu, yo, ndak barani mande rubiah ko menyampen ke orang do. Misalnya ada katanya kan, mande, iko barang ko poro ke mande. Karena ada banyak peninggalan di sini. Yang di rumah gadang. Rumah gadang tu. Ya. Jadi mande ko manulak saja. Tanyo kang ku bujang jadi sabaleh. Yang boleh butuh lah do. Iya dek waktu itu ketek. Masih ketek. Iya, masih baraja-rajanya ya. Jadi jadilah angku bujang sabaleh. Jadi orang tua adat. Di Lunang. Di Lunang jo di pemimpin spiritual di sini. Iya, jadinya membawa tarikat Nasabandi ke sini. Ke Sinan tu. Dan sebelum beliau ke Lunang, kan lah kabang-kabang jo beliau tu dahulu kan beliau kano masuk ke Angku Bujang, Angku Lubuk tadi kan. Surau Angku Lubuk kun dak sangai rami doang kibu. Tertahun silam itu lo dekat beliau kan. Rami surau. Jadi di Sugun Tua tu ke surau orang sadar. Ke surau baik itu jiur baru balantai itu kan. Akhirnya beliau diangkat menjadi kulipah kataku itu. Kau agak serius nak, ambo nak kurang bagarah sana ke soal tarikat. Kayak kulipah, kayak berkembang lah tarikat itu semua beliau adonan dibayang bagai kan. Di Surau Lere yang ko selalu macam sampai beko ke Kerinci beliau bagai itu. Menyebarkan paham-paham ataupun pengajian tarikat ko. Pasti induit Nasabandi ke dulu, aliran Nasabandiah ke di daerah pesisir pantai ya. Kini apa lah hilang itu? Entah apa aku lah. Berarti itu keterkaitannya antara dukun padi Bujang Sabaleh masuk tarikatnya, cek tu dibawanya pulang ke Lunang jadi apa mandeh. Jadi penasehat lah istilahnya, penasehat mandeh ya. Apa tentang isi rumah gadang, tentang hal segala sesuatu ya. Pokoknya jadi orang tua adat. Orang tua Bujang Engku Bujang Sabaleh di daerah Lunang. Selaut. Lunang Selaut. Lunang aja. Lunang saja. Lunang ada lo, Selaut ada lo. Ujung kan. Iya. Jadi betullah sana kabar tentang dukun padi yang keterikatannya dengan keterikatan Sufiah. Atau akhirnya disebut Nasabandi, Nasabandiah alirannya di jalur Renung Mande Rubiah. Jangan lupa sana tonton taruh acara aku, kami memang mengupas kabar-kabar di Punagorimbun. Kabar aku pernah diterbitkan tanggal 8 Oktober 2020 di kanal Punagorimbun marewai.com. Sampai jumpa untuk yang selanjutnya. Oke sana.